Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani dalam tugas modul 2.1 koneksi antar materi, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tetap bersama dengan fasilitator kita, Bapak Nugroho Widi Pamungkas, juga Bapak Siswanto sebagai pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan manajemen kelas yang efektif, juga penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dengan memperhatikan aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, profil belajar. Strategi mendiferensiasi pembelajaran akan bisa kita laksanakan setelah kita memetakan kebutuhan belajar murid kita, yaitu dengan cara diferensiasi konten yang merupakan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Dengan ini kita akan membedakan pengorganisasian dan membedakan format penyampaian konten kita. Kemudian, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Dengan ini kita bisa membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami, membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, kita masih ingat kan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD? Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan kata lain, anak memiliki kodratnya sendiri, atau bisa kita katakan unik. Nah, dari sini kita bisa mengoneksikan antar materi yang sudah kita dapat, yaitu yang pertama, bahwa murid kita itu beda antara satu dengan yang lainnya atau kita sebut unik. Oleh karena itu, dengan peran dan nilai guru penggerak, maka kita diharapkan bisa menciptakan visi bagi kemajuan lembaga kita, dapat menciptakan budaya positif yang mana dengan kondisi yang positif tersebut kita mampu memetakan kebutuhan belajar murid. Sehingga dengan itu kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid, yang akhirnya kita bisa mewujudkan murid yang berkompeten dan berwawasan Pancasila, yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai seorang guru, kita bukan hanya berpikir bagaimana saya mengajar, akan tetapi bagaimana murid saya akan belajar, yaitu mengajar sesuai dengan kebutuhan murid kita. Bisa kita simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dan akhirnya murid kita mampu belajar secara optimal.
Kita sebagai CGB tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.